Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimayan Devta Utami dengan MPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKI PPGRI Lubuk Linggau. Di dalam video ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai konsep dasar kurikulum. Pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian kurikulum, yang kedua pengertian telaah kurikulum, yang ketiga prinsip-prinsip kurikulum, yang keempat yaitu fungsi kurikulum, yang kelima ada dasar kurikulum, yang keenam tujuan kurikulum, dan yang ketujuh yaitu ada relevansi kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Pengertian kurikulum. Jadi, pada awalnya istilah kurikulum digunakan di dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Nah, kemudian istilah tersebut diterapkan ke dalam dunia pendidikan sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta suatu cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, yang kemudian pengertian kurikulum secara umum. Nah, pengertian kurikulum secara umum adalah seperangkat isi, bahan ajar, dan tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, kemudian pengertian telaah kurikulum. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, telaah itu dapat diartikan sebagai penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Jadi, secara umum, pengertian telaah kurikulum adalah suatu kajian tentang kompetensi, materi, evaluasi, dan perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Nah, poin yang ketiga adalah prinsip-prinsip kurikulum. Nah, kurikulum memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Relevansi di sini dimaksudkan sebagai kesesuaian dan keserasian antara kurikulum dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai pemakai keluaran pendidikan. Yang kedua ada fungsi efisiensi. Nah, fungsi efisiensi di sini merupakan upaya peminimalan penggunaan dana, waktu, dan tenaga tanpa mengurangi hasil ataupun tujuan yang dicapai. Yang ketiga, ada prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini berkenaan dengan tingkat terlaksananya berbagai program kurikulum di lapangan dan tingkat ketercapaian tujuan yang diharapkan. Yang keempat, yaitu ada prinsip kesinambungan. Nah, yang dimaksudkan di sini, kurikulum itu harus dikembangkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, baik itu antar mata pelajaran, antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, fleksibilitas di sini diartikan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memberikan kebebasan bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi suatu latar pembelajaran tanpa mengubah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ada 6. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Nah, fungsi ini dimaksudkan agar individu ini memiliki sifat well adjusted, yang berarti individu dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada fungsi integrasi.
kurikulum mendidik individu agar dapat menjadi pribadi yang berintegrasi sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap pembentukan atau pengintegrasian yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada fungsi diferensiasi. Nah, fungsi ini dimaksudkan agar individu dapat berpikir secara kritis dan kreatif agar mendorong terjadinya kemajuan sosial tanpa mengurangi rasa solidaritas sosial. Nah, yang keempat ini ada fungsi persiapan. Nah, kurikulum ini berfungsi untuk mempersiapkan para peserta didik atau para individu untuk dapat melanjutkan studinya ke jangkauan yang lebih luas lagi. Lalu yang kelima yaitu ada fungsi pemilihan. Nah, di dalam fungsi ini individu diberikan kesempatan untuk memilih mana yang mereka minati. Nah, yang keenam, yang terakhir itu ada fungsi diagnostik. Nah, fungsi ini membantu para peserta didik dan atau individu untuk memahami dan menerima dirinya sendiri sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Kemudian ada dasar kurikulum. Nah, saya akan menjelaskan dasar kurikulum menurut Herman Hagthorn. Jadi menurut beliau dasar kurikulum itu ada 3. Yang pertama dasar psikologis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta didik, lalu kebutuhan anak didik. Yang kedua itu ada dasar sosiologis untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada dasar filosofis untuk memahami keadaan alam semesta, tempat di mana kita tinggal. Selanjutnya yaitu ada tujuan kurikulum. Nah, jadi tujuan utama dari kurikulum itu sendiri adalah untuk mempersiapkan para peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada di lingkungan masyarakat kelak. Nah, yang terakhir adalah relevansi kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Jadi, pendidikan itu harus relevan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Pendidikan juga harus relevan dengan kebutuhan para peserta didik dan juga masa depan peserta didik. Nah, agar dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap hal tersebut, maka satuan pendidikan atau lembaga harus diberikan payung hukum, yaitu berupa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Peraturan pemerintah itu sendiri dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya supaya bisa memberikan layanan pendidikan yang jauh lebih baik lagi dan yang pastinya layanan pendidikan yang bermutu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.